Halo guys, Wilujeng Sumping. Selamat datang kembali di channel Oranimu TV. Sebelumnya Mimin mau minta maaf atas keterlambatan upload video lanjutannya. Soalnya ada kendala yang membuat Mimin gak bisa buat ceritanya. Oke, gak perlu berlama-lama, Mimin udah siapin nih lanjutan si Yeyunya. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Kalau bisa share ya ke teman-temannya biar channel ini tambah maju dan tambah berkembang. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Setelah kejadian kekacauan yang terjadi kemarin, pada akhirnya Guru Setu menerima semua orang yang ikut ujian menjadi murid dalam istana tanpa syarat. Kemudian Guru Setu pun pergi ke ruangan kerjanya. Dia pun terlihat marah atas kejadian kemarin. Lalu ia pun bilang, "Sial, jika orang yang mengacaukan seleksi ujian kemarin sudah tertangkap, pasti akan kuhabisi dia." Kemudian tak lama setelahnya, ada salah satu murid yang tiba-tiba masuk untuk memberikan laporan hasil investigasinya kepada Guru Setu. Lalu murid itu pun bilang, "Lapor tetua, ada informasi dari mata-mata yang kita kirim kemarin ke kota. Ternyata benar, Tuan Muda Li Feng sudah mati dibunuh oleh seorang pemuda." Mendengar laporan muridnya itu, Guru Setu pun terlihat kaget. Lalu ia pun bilang, "Apa? Li Feng sudah mati?" Lalu bersamaan dengan itu, ia pun berkata dalam hatinya, "Apa jangan-jangan benar anak itu yang melakukannya? Kalau memang begitu, dia bisa menjadi murid utama di Istana Bitau." Tapi dengan otak liciknya, Guru Setu pun memiliki rencana untuk putranya. Kemudian Guru Setu pun menyuruh muridnya untuk merahasiakan informasi yang didapatnya tadi. Kemudian Guru Setu pun menyuruh muridnya untuk mencari putranya agar menghadap kepadanya. Ternyata Guru Setu merencanakan untuk melenyapkan Yeyu dari istana agar putranya bisa mengaku telah membunuh Li Feng agar bisa diangkat jadi murid utama oleh kepala istana Bitau tanpa syarat. Kemudian setelah itu Guru Setu pun bergegas mencari Yeyu di sebuah aula di istana untuk melancarkan segera niat liciknya itu. Yeyu yang terlihat dan murid-murid lain yang sedang menerima kartu KTA dari istana, dia pun melihat Guru Setu dari kejauhan yang berjalan mendekatinya. Yeyu yang menyadarinya itu terlihat was-was karena dia pikir Guru Setu sudah tahu perbuatan yang dia buat kemarin di tempat seleksi ujian. Dan dia pikir Guru Setu akan menghukumnya. Tapi setelah itu Guru Setu pun menghampiri Yeyu dan ia pun berkata, "Hai, kau yang bernama Yeyu kan? Sekarang kau adalah murid dalam istana. Apa kau sudah pikirkan akan berguru ke gunung mana?" Yeyu yang awalnya was-was itu pun terlihat sedikit tenang karena apa yang dipikirkannya tadi itu salah. Fatwa ini mengagetkan saja. Kupikir dia akan menghukumku atas kejadian kemarin di seleksi ujian yang kukacaukan itu, ungkap Yeyu dalam hatinya. Kemudian setelah itu Yeyu pun dengan sombongnya menjawab pertanyaan Guru Setu tadi. "Aku sudah memutuskan, Fatwa. Aku ingin berguru ke gunung yang paling kuat di sini." Guru Setu yang mendengar jawaban itu dengan piciknya mengelabui Yeyu dengan mengarahkannya ke Gunung Wenxin yang terkenal terlarang dimasuki oleh murid-murid di Istana Bitau. Setelah mendengar arahan dari Guru Setu, Yeyu yang tidak memiliki kecurigaan itu pun segera pergi menuju Gunung Wenxin. Tanpa pikir panjang, Yeyu pun pamit kepada Guru Setu. Melihat kejadian itu, Guru Setu pun senang karena rencananya yang ingin melenyapkan Yeyu berjalan dengan mudah. Sambil tersenyum, ia pun berkata, "Bocah ingusan itu ternyata mudah sekali aku bodohi.
Dia terlalu gegabah pergi ke Gunung Wensin. Sama saja ia ingin menyerahkan nyawanya. Pastikan dia tidak akan selamat dan kembali ke istana ini. Karena Gunung Wensin ditutupi kabut gelap dan ada 9 petir yin yang siap untuk membunuh siapa saja yang masuk ke tempat itu. Tak lama setelah itu orang-orang yang ada di istana itu pun kaget dengan kelakuan Yeyu yang bodohnya pergi berguru ke tempat terlarang di istana Big Tao. Hingga akhirnya berita itu pun menjadi viral dan menjadi trending 1 di istana itu. Hingga berita itu pun sampai kepada kepala istana. Kepala istana yang mendengar berita itu pun terlihat kaget. Lalu ia pun bilang, "Siapa orang yang bernyali besar itu? Apa dia tidak tahu bahaya berguru ke tempat itu?" Kemudian ketua Gunung Biyun yang berada di samping kepala istana itu pun mencoba melihatnya dengan kekuatan cermin saktinya untuk menerawang ke sana. Tapi baru saja sebentar menerawang, kekuatan petir 9 yin itu keluar dari cermin sakti dan menyerang serta menutupi penerawangan ketua Gunung Biyun. Sehingga ia pun ingin menyudahi penerawangannya itu. Pada saat ia ingin menutup cermin saktinya itu, tiba-tiba mereka melihat kejadian tak terduga. Yeyu yang berada di sana pun terlihat tidak takut dengan petir kegelapan 9 yin. "Hah? Mana mungkin? Dia bisa masuk ke Gunung Wensin itu dengan mudah," ungkap ketua Gunung Biyun. Kemudian kepala istana pun berkata kepada mereka yang ada di sana, "Biarkan saja, ini adalah pilihannya sendiri. Baik buruknya dia tanggung sendiri. Kita sudah tidak ada urusan kalau sudah masuk ke Gunung Wensin itu." Kemudian kembali ke tempat Yeyu lagi. Terlihat tanah di sana bergetar seperti gempa. Yeyu yang menyadari hal tersebut, dia pun berhati-hati sambil waspada karena takutnya ada banyak jebakan di tempat itu. Kemudian setelah itu Yeyu pun dikagetkan dengan suara yang menyapanya dengan bayangan besar di belakangnya. "Kau orang yang baru naik ke gunung ini." Dengan cepatnya Yeyu menoleh ke belakang dan ia pun dikagetkan dengan sosok besar di hadapannya sekarang. Sebut saja sosok besar itu bernama Ci Bufang, murid kedua di Gunung Wensin. Kemudian Ci Bufang bermaksud menakuti Yeyu, ia pun sambil bilang, "Hahaha, ada daging muda. Sepertinya malam ini ada menu tambahan. Sepertinya daging kau ini enak jika dipanggang, bocah." Yeyu yang menyadari perkataan itu, ia pun menjawab dengan gaya konyolnya, "Apa? Kau mau makan aku? Tunggu dulu. Kau harus merasakan aroma asli dari kaos kakiku yang sudah 18 tahun tidak kucuci. Baru kau bisa makan aku." Bupang pun yang mencium aroma dari kaos kaki itu, ia pun terlihat muntah dan lemas. Lalu ia pun bilang, "Aku hanya bercanda, anak muda. Sebenarnya untuk apa kau datang ke sini?" Yeyu pun menjawab sambil sedikit kesal, "Tentu saja aku mau berguru ke sini." Bupang yang mendengar hal tersebut, ia pun kaget. Lalu ia pun terlihat merencanakan sesuatu terhadap Yeyu. Dan tiba-tiba sikapnya berubah menjadi baik. Lalu ia pun mengajak Yeyu untuk bertemu dengan gurunya. Yeyu yang melihat keanehan pada sikap Bupang pun sedikit mencurigainya karena sikap Bupang yang tiba-tiba baik. Lalu Bupang pun membawa Yeyu ke depan bibir gua. Ia pun sambil bilang, "Guru ada di dalam gua, masuklah kau ke sana." Mendengar hal itu, Yeyu pun memberanikan diri masuk ke dalam gua tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Melihat Yeyu yang sudah masuk ke dalam gua, Bupang pun dengan sengaja menutup pintu gua dengan alasan dia ingin mencelakakan Yeyu di dalam sana. Yeyu yang mengetahui dijebak, ia pun berusaha mencari pintu rahasia di gua itu sambil sesekali mengancam Bupang karena telah menipunya. Lalu dengan santainya Bupang pun bilang, "Aku lupa memberitahumu. Jika ingin menjadi murid di sini, kau harus melewati ujian hidup dan mati di goa ini."
Tapi setelah itu samar-samar Yayu mendengar ada suara orang yang menangis di dalam gua. Yayu yang penasaran itu pun diam-diam mendekati asal suara tersebut. Benar saja, dari kejauhan Yayu melihat ada orang yang sedang menangis di depan sebuah tungku api besar. Kemudian Yayu menghampirinya sambil bilang, "Hai Patua, orang yang sudah mati nggak bakal hidup lagi. Jadi untuk apa kau tangisi? Kalau boleh tahu siapa sebenarnya yang mati itu?" Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Patua itu berhenti menangis. Lalu ia pun bilang sambil menoleh, "Dia adalah Cao Feiyu, guru dari Gunung Wenxin. Asal kau tahu, Cao Feiyu itu adalah aku sendiri." Yayu yang mendengar hal tersebut, dia pun kaget bercampur takut. Lalu ia pun bilang, "Sial, kau ternyata hantu," ungkap Yayu dengan nada takut. Lalu Cao Feiyu pun dengan muka psikopatnya mencekik leher Yayu sambil tersenyum. Ia pun bilang, "Cao Feiyu, aku akan membakarkan pembantu untukmu untuk menemanimu di alam baka. Semoga kau senang di sana. Ini kupersembahkan pembantu untukmu ya." Bersamaan dengan itu, Yayu pun dilemparkannya ke tungku api itu. Yayu yang tak bisa melawan itu pun jatuh ke tungku api arwah, sehingga tubuhnya terbakar dan terluka. Tapi anehnya, setelah guru Cao Feiyu melemparkan kertas mantra ke tungku api itu, dengan sekejap kekuatan spiritnya Yayu pun keluar dengan sendirinya, sehingga api arwah itu menjadi dingin. Guru Cao Feiyu yang melihat Yayu yang belum juga terluka, ia pun kembali membakarkan kertas mantra dengan jumlah yang lebih banyak, dengan maksud agar Yayu segera mati terbakar di tungku itu. Tapi bukannya terbakar, Yayu malah kesenangan dengan api yang sudah menjadi dingin itu, dan mendapatkan ilmu dari kertas mantra yang dibakarkan oleh guru Cao Feiyu. Cao Feiyu pun yang melihat kejadian itu, dia pun keheranan. Siapa sebenarnya bocah ini? Kuat sekali dia. Sampai-sampai api arwah pun tidak bisa membakar tubuhnya. Bupang pun yang menyaksikan hal tersebut, dia pun menghampiri gurunya. Lalu ia pun bilang pada gurunya, "Maaf guru, dia adalah orang yang ingin berguru kepadamu." Mendengar hal tersebut dan menyaksikan kekuatan Yayu, akhirnya Cao Feiyu pun menerima Yayu sebagai muridnya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah like serta subscribe di channel ini. Atur nuhun.